Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fiddin, NIM 2210417835 kelas F. Sini saya akan membacakan tentang ujian akhir semester, soal dan beserta jawabannya di mata kuliah manajemen pemasaran. Saya langsung membacakan soal beserta jawabannya. Nomor 1, soal bagian A berkenaan dengan tugas hari-hari di kelas. Bagian A, apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Untuk memiliki buku manajemen, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran yang ditulis oleh Pak Adi Mursalin SEM. Kita harus memiliki buku marketing dan mempelajarinya di buku marketing ini dapat membantu kita dalam mengenal target pelanggan, memberitahu informasi yang rinci tentang pelanggan, membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita, dapat mengintegrasi strategi pemasaran secara tradisional. Jika kita tidak mempunyai buku marketing, kita akan sulit menjawab soal-soal yang berkenan dengan buku tersebut. Mungkin kita bisa mencari jawabannya di YouTube yang telah Pak Adi berikan. Kemudian tujuan kita mengikuti kuliah manajemen pemasaran adalah jadi mata kuliah manajemen pemasaran ini sangat penting untuk kita pelajari karena kan di dalamnya banyak membahas tentang melakukan analisis dan penelitian promosi jasa, pengembangan produk, perilaku pelanggan, kepuasan pelanggan, dan etika sosial dan pemasaran. Mahasiswa dapat mengetahui beberapa konsep pemasaran yang dipelajari nanti dan kita nantinya akan menjadi seorang pengelola yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan lembaga tersebut berjalan dengan baik. Makanya kita harus bisa memasarkan atau mempromosikan jasanya ke masyarakat agar masyarakat akan mengetahui bahwa pemasaran itu penting buat kita sendiri dan usaha kita. Makanya di mata kuliah manajemen pemasaran ini kita diajarkan mengenai bagaimana caranya agar bisa mengetahui perilaku dan kepuasan pelanggan nantinya di jasa pendidikan. Dan untuk berikutnya di bagian C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran dan mengapa? Untuk menghadiri mata kuliah manajemen pemasaran ini saya mengikutinya sebanyak 5 kali, offline 2 kali dan online 3 kali. Selain mata kuliah manajemen pemasaran ini wajib kita ambil di semester 2 ini. Di mata kuliah ini juga kita banyak mengambil pelajaran tentang bagaimana cara melakukan pemasaran yang baik sehingga kita harus bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang sudah memiliki perusahaan atau usaha sendiri. Dan untuk di bagian D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Untuk di D, saya juga aktif menanyakan tentang pelajar pemasaran ini, apalagi pada saat materi Avilio karena saya itu pengen lebih tahu banyak tentang Avilio, jadi saya suka menanyakan tentang Avilio tersebut. Dan di bagian E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan, dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Untuk tugas di makul manajemen pemasaran ini ada beberapa tugas yang diberikan. Yang pertama, membuat video record YouTube dan juga membuat kesimpulan di setiap bab pada buku manajemen pemasaran sampai ke bab 14, dari bab 1 sampai ke 14. Dan untuk bagian F, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut?
Untuk di Google Classroom, saya sudah bergabung di Google Classroom dan tugas yang diberikan adalah membuat video record pada YouTube yang telah kirim oleh Pak Adi. Pada tugas itu saya mendapatkan 100 poin. Dan untuk soal bagian B nomor 2, yang pertama, apa itu affiliate marketplace? Jelaskan. Affiliate marketplace adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang yang bertugas sebagai afiliator akan mendapat sejumlah komisi yang setelah berhasil mempromosikan produk si pedagang. Kemudian dari mana Anda mengetahui affiliate marketplace tersebut? Saya mengetahui affiliate marketplace langsung dari dosen saya, Pak Adi Mursalin. Dan affiliate marketplace ini juga sebagai materi kuliah di mata kuliah manajemen pemasaran di semester ini. Dan yang bagi C, apakah Anda mendaftar di affiliate marketplace dan apa web replika Anda? Saya sudah mendaftar di affiliate marketplace ini dan saya juga sudah mempunyai web replika di affiliate. Bahkan saya juga mengikuti meeting di grup, dan juga sudah mempunyai aplikasi affiliate. Dan web replika saya namanya Mustamirul Fiddin. Bagian D, apakah merasa tertarik ikut affiliate atau terpaksa daftar affiliate? Jelaskan jawaban Anda. Untuk bagian D, awalnya saya tidak tahu apa itu affiliate. Setelah saya mempelajarinya, ternyata affiliate marketplace ini sangat membantu saya. Semakin saya sering membuka aplikasi affiliate, saya semakin tertarik untuk mempelajarinya. Terus yang ke E, jelaskan bagaimana cara kerja affiliate tersebut. Untuk cara kerja affiliate ini sangat mudah. Affiliate ini bukanlah hal yang sulit untuk kita lakukan karena tinggal mencari orang-orang yang mau memasarkan serta bekerja sama dengan kita. Tentu hal ini lebih mudah bila dibandingkan dengan menentukan target pasar yang potensial. Affiliate marketplace ini tidak perlu menentukan target pasar potensial lewat iklan digital seperti Facebook maupun Instagram. Kita cukup menyediakan biaya yang tidak terlalu mahal. Dengan memakai komputer, jaringan memadai, serta bisa mulai program dan merekrut orang-orang yang ingin bekerja sama untuk pemasaran produk kita. Dan untuk bagian F, apakah Anda sudah bergabung? Bagian F, ada berapa marketing plan di affiliate tersebut? Jelaskan marketing plan dari affiliate tersebut. Lihat di training online. Ada beberapa marketing plan di aplikasi affiliate ini. Yang pertama, afiliator inti. Afiliator inti ini adalah prestasi yang diberikan pada afiliator yang berhasil mendapatkan 10 afiliator di bawahnya. Kemudian afiliator bronze adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator inti yang berhasil menjadikan 20 afiliator di bawahnya walaupun bukan kamu yang bajak langsung. Afiliator gold adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator bronze yang berhasil menjadikan 15 afiliator di bawahnya. Afiliator platinum adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator gold yang berhasil menjadikan 10 afiliator di bawahnya. Dan yang terakhir, afiliator diamond adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator platinum yang berhasil menjadikan 8 afiliator di bawahnya. Kemudian bagian G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam affiliate tersebut. Cara menghitung komisi untuk afiliator adalah setiap produk mempunyai nilai affiliate margin atau AM. Untuk bagi hasil afiliator juga ada rumusnya, yaitu dalam kurung AM kali 100 dikali persen bagi hasilnya. Dan untuk H, posting foto Anda I'm Rodi affiliate, jelaskan makna foto tersebut.
Saya di sini sudah memposting foto I'm Ready Avilio. Saya akan jelaskan di foto ini adalah di sini ada di sini ada tulisan tim pioner. Pioner dalam bahasa Inggris diambil adalah pelopor. Di sini kita adalah sebagai pelopor dari Avilio tersebut. Dan ada juga di sini tulisan bisnis tanpa modal. Memang benar bahwa Avilio ini tidak membutuhkan modal yang besar seperti saya dijelaskan sebelumnya. Dan untuk soal bagian C yang ketiga adalah soal bagian C berkenaan dengan teori di e-book manajemen pemasaran yang Anda peroleh dari dosen Anda. Di bagian A silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Untuk topik di bagian A, untuk topik bab 2 adalah perkembangan pemasaran di abad 21. Untuk bab 3 perencanaan strategi pemasaran, dan bab 4 sistem informasi pemasaran. Untuk isi di bab 2 ini adalah yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran di Indonesia dan peluang pemasaran di Indonesia. Untuk isi bab 3 adalah konsep dasar perencanaan pemasaran, apa itu perencanaan strategi pemasaran, arti penting perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, langkah-langkah proses perencanaan pasar, tipe-tipe perencanaan pemasaran, faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran, kesulitan dalam perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, dan pentingnya perencanaan pemasaran. Dan untuk isi dari bab 4 adalah yaitu fungsi manajemen, peran manajerial, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran, dan karakteristik sistem informasi pemasaran. Dan untuk yang B, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Di bagian B ini adalah manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti di kursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak untuk kelancaran perusahaan. Produk manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Konsep pemasaran adalah cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan serta mengalahkan kompetitor. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku bisnis. Dan untuk yang keempat, soal bagian 4 berkenaan dengan video manajemen pemasaran. Silakan buka link YouTube dan buka link videonya dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. Judul dari video itu adalah manajemen pemasaran. Pembicaranya Dr. Ahmad Ihwan Setiawan SMT. Di video tersebut yang kita bisa ambil adalah apa pengertian manajemen pemasaran.
sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun perusahaan. Posisi manajemen pemasaran di antara ilmu manajemen yang lain. Proses manajemen pemasaran yang penting selain belajar tentang manajemen pemasaran adalah mempraktekkannya pada kegiatan bisnis sehari-hari. Ya, demikian dari saya untuk video record tugas untuk tugas UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.